Halo, aku lagi pengen diskusi ya teman-teman tentang, karena ini bulan Agustus 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Terus sekarang yang lagi banyak didiskusikan itu ada pengibaran bendera lain selain bendera merah putih, yaitu bendera yang diambil dari kartun anime gitu ya, One Piece, yang banyak dikibarkan gitu berdampingan atau atas bawah sama bendera merah putih. Nah, aku yakin udah banyak banget yang membahas gitu ya, baik itu dari orang-orang yang suka sama anime One Piece-nya. Terus ada juga banyak berita yang bahas bagaimana beberapa pejabat publik itu melarang pengibaran bendera selain bendera merah putih gitu. Nah, mungkin kalau aku sih mikirnya awalnya kayak ini aja ya, kayak hal yang sifatnya lucu kali ya gitu. Wah, ini sesuatu yang heboh nih gitu. Tapi kalau dipikir-pikir kan ini bisa menjadi sebuah makna yang mendalam, makna yang serius. Dan aku yakin juga udah banyak gitu yang ngebahas apa sih makna dari pengibaran bendera One Piece atau bajak laut ini. Jadi mungkin buat yang belum tahu gitu kan, bendera warna hitam yang ada gambar atau kartun bajak lautnya itu terinspirasi atau diambil dari anime dari Jepang namanya One Piece. Kenapa ini diambil? Karena ini anime yang udah lama banget ya ceritanya, bahkan sampai sekarang belum tamat gitu. Jadi dari zaman aku kecil kali ya sampai sekarang tuh belum selesai, tapi banyak banget yang menjadi penggemarnya. Nah, kenapa? Karena One Piece ini menceritakan sosok ini ya, kelompok bajak laut gitu ya, yang melakukan perlawanan terhadap pemerintahan yang korup. Terus mereka membentuk apa ya, bentuk solidaritas gitu ya. Mereka tuh suka membela orang-orang miskin, orang-orang yang terlantar, itu suka ngebantuin orang-orang yang butuh bantuan, pertolongan gitu. Nah, kenapa akhirnya bendera One Piece ini jadi banyak dikibarkan dan banyak yang bilang ini sebagai bentuk kritik, sebenarnya kritik terhadap pemerintah, bahwa ibaratnya rakyat tuh sekarang udah memiliki rasa ketidakpercayaan yang tinggi terhadap pemerintah gitu, sehingga ketika di bulan yang harusnya kita merayakan kemerdekaan gitu, yang ada justru kita merasa tidak merdeka dan ingin menyuarakan perasaan ketidakmerdekaan ini. Nah, salah satu cara menyalurkannya itu adalah dengan mengibarkan bendera One Piece. Tapi kalau aku lihat nih, aku mau bahas dari berbagai perspektif. Mari kita lihat dari perspektif yang pemerintah dulu gitu ya. Ada beberapa pejabat publik, aku nggak nyebutin, teman-teman nanti bisa langsung cari aja di berita gitu ya, pelarangan bendera One Piece atau apa namanya, bagaimana bendera One Piece dianggap tidak sebagai bendera yang ilegal, tidak boleh dikibarkan gitu ya. Tapi kalau sebenarnya dari undang-undangnya sendiri, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 itu tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, itu memang sebenarnya kan kita sebagai warga negara patuh terhadap undang-undang gitu ya. Nah, undang-undang ini mengatur bahwa kita sebagai warga negara itu wajib mengibarkan bendera merah putih di tanggal 17 Agustus gitu. Cuman emang sekarang kan walaupun sekarang belum tanggal 17, tapi karena animonya di bulan Agustus ini adalah animo bulan kemerdekaan, jadi di berbagai daerah gitu ya, tiap RT RW itu udah mulai memberikan himbauan untuk mengibarkan bendera merah putih. Sebenarnya berarti kalau kita tidak mengibarkan bendera merah putih di tanggal 17 Agustus itu kita sedang melanggar undang-undang tersebut, setidaknya di depan rumah kita sendiri ya teman-teman. Nah, itu yang pertama. Dan yang menarik juga di undang-undang ini,
pasal 7 sama pasal 9 itu mengatur posisi bendera merah putih itu harus lebih tinggi dari simbol lain. Artinya kalau misalnya kita melakukan pemasangan, jangan memasang bendera lain lebih tinggi daripada bendera merah putih. Tapi di satu sisi artinya adalah apakah kita boleh memasang bendera lain gitu ya, atau simbol lain selain bendera merah putih. Nah, kalau dari interpretasi undang-undang ini sebenarnya bisa gitu, boleh. Nah, tapi tadi ya boleh, tapi dilihat posisinya. Jangan sampai simbol lain itu posisinya lebih tinggi dari si bendera merah putih. Nah, kalau dilihat dari situ sebenarnya pemasangan bendera One Piece yang itu ya bersandingan dengan bendera merah putih itu nggak melanggar undang-undang gitu. Tadi selama posisinya dia di bawah bendera merah putih. Nanti teman-teman bisa saling cek gitu ya, saling koreksi kalau ada yang masang bendera One Piece yang lebih tinggi dari bendera merah putih, ya itu artinya melanggar undang-undang. Tapi kalau misalnya respon dari pemerintah atau pejabat publik itu langsung melarang, akan menindak dengan tegas, akan mengkriminalisasi orang-orang yang mengibarkan bendera One Piece, ya kalau menurut aku sih itu too much gitu ya, terlalu agresif gitu. Justru kalau misalnya ini kan kalau kita pahamin orang-orang yang memasang bendera One Piece ini tadi yang seperti aku sampaikan, menurutku ini menggambarkan kegelisahan gitu, sedang menyalurkan bentuk atau ekspresi ketidakmerdekaan yang sedang mereka alami. Ada kritik sosial yang sebenarnya terpendam gitu kan. Nah, kalau misalnya dilarang, ya berarti itu hanya akan gitu ya memperuncing gitu ya, atau melebarkan jarak antara pemerintah dan rakyatnya gitu. Ibaratnya kalau dalam hal ini ya pemerintahnya denial, aku nggak mau dengar, negara kita baik-baik aja, padahal gitu orang-orang yang mengibarkan bendera One Piece ini tuh sebenarnya ya bukan semata-mata dia suka sama animnya gitu loh. Kalau emang dia suka sama animnya mah harusnya setiap tahun atau sepanjang tahun dia kibarin gitu kan. Tapi kenapa hanya di bulan Agustus dan kenapa berdampingan sama bendera merah putih? Ya karena ada pesan yang ingin disampaikan gitu ya, ada kritik sosial yang ingin disampaikan. Jadi kalau menurutku sih ini tuh sebenarnya momen penting kita bicara mengenai pendidikan kebangsaan gitu. Ini yang selalu menurutku menjadi refleksi di setiap bulan Agustus gitu ya. Kita seringkali merayakan kemerdekaan itu dengan upacara, dengan lomba gitu ya, berbagai acara-acara kemeriahan gitu ya. Ibaratnya orang ulang tahun dirayakan gitu ulang tahunnya, which is okay, which is good. Cuman kan aku merasa kita jadi kering diskusi-diskusi yang sifatnya lebih substansif. Kenapa sih kita merayakan kemerdekaan? Kita tuh merdeka dari siapa? Kita tuh merdeka dari apa? Dan apakah pertanyaan yang lebih reflektifnya lagi adalah apakah kita benar-benar sudah merdeka? Nah, itu yang menurutku sebenarnya menjadi momen-momen penting atau momen-momen pendidikan kebangsaan yang harusnya lebih banyak digalakkan gitu ya, alih-alih hanya melakukan lomba gitu ya. Ya kalaupun lomba sih menurutku mungkin aku udah kangen banget dulu ada tuh di TVRI tuh aku sebut merek aja, dulu ada di TVRI lomba debat nasional. Aku udah kangen banget, sekarang kita udah nggak ada gitu lomba debat. Yang sekarang memang ada acara-acara TV debat, tapi kan debatnya itu nggak ada konsepnya, nggak ada ujungnya gitu. Coba deh teman-teman cari dulu di acara di TVRI English Debate Competition gitu ya, itu ada topiknya, terus masing-masing pembicara tuh ada waktunya. Kadang kan kalau sekarang debat tuh ya bisa sampai berjam-jam gitu, dan kita kayak sampai bosen nungguinnya, itu mungkin bikin orang juga jadi males gitu ya untuk debat. Nah kalau English Debate Competition tuh ada waktunya gitu ya, ada rulesnya yang harus diikuti. Setiap pembicara itu harus menyampaikan argumen-argumen baru. Jadi isunya tuh dalam hal ini adalah kita tidak sedang mencari siapa yang
paling pinter ngomong gitu, tapi kita sedang adu argumen gitu, kita sedang membedah gitu. Nah, menurutku itu salah satunya sih. Nah, balik lagi ke bendera One Piece, ya menurutku dengan adanya bendera One Piece ini menjadi momen pendidikan kebangsaan gitu. Apa sih yang sebenarnya hilang gitu dari perayaan 17 ini? Kenapa Kapten Luffy itu justru menjadi kapten yang diidolakan gitu? Apa yang menjadi sepak terjang dia yang tidak ditemukan dalam pemerintahan saat ini? Itu yang menurutku harusnya kita bisa refleksikan lebih dalam. Nah, di satu sisi yang lain, aku juga mau bahas dari sisi pergerakannya buat orang-orang yang memulai, siapapun yang aku nggak tahu juga siapa yang memulai pergerakan pemasangan bendera ini, tapi ya aku salut gitu ya, karena ini udah berhasil mendapatkan atensi besar di level nasional dan bahkan internasional gitu. Banyak orang yang akhirnya ikut-ikutan naikin bendera Luffy gitu ya, bendera One Piece. Ada yang bikin analisisnya di mana-mana gitu. Aku salut, cuman aku tetap juga berpikirnya gitu ya, jangan sampai ini hanya menjadi gimmick doang gitu. Kayak ya udah, ini buat istilahnya latah aja gitu. Kayaknya hari ini keren deh, kayaknya masang bendera One Piece, udah ikutan gitu. Jangan sampai hanya berhenti di situ saja. Kalau misalnya teman-teman ada yang masang bendera Luffy ini gitu ya, bendera One Piece ini, mungkin bisa juga memikirkan apa ya langkah selanjutnya selain masang bendera, supaya mendorong tadi diskusi-diskusi lebih kritis tentang kewargaan atau kebangsaan gitu. Nah, kayak misalnya contoh film V for Vendetta gitu, inget kan? Nah, V for Vendetta ini juga menjadi salah satu inspirasi dari gerakan masyarakat sipil di Hong Kong, gerakan yang pro demokrasi gitu ya. Jadi mereka sepakat gitu ya, bahwa gerakan ini adalah gerakan anonimus, tidak ada nama yang muncul, dan mereka semua memakai topeng dari film V for Vendetta itu sebagai simbol perlawanan terhadap pemerintah, sebagai simbol memperjuangkan demokrasi gitu. Nah, aku juga membayangkan mungkin kalau misalnya mau masang bendera One Piece ini, ya kalau bisa jangan hanya berhenti di situ, tapi adakan diskusi-diskusi ataupun menurutku perlu ada gerakan-gerakan lebih lanjut yang membahas apa sih sebenarnya yang sedang dikritisi gitu. Aku tahu kalau kita udah bicara mengenai kritik sekarang itu ada banyak banget yang perlu dikritisi, tapi gini, jangan sampai gitu apa yang menurut kita tuh udah gamblang, udah jelas dong ini kritiknya gini dong, itu hanya ada di bubble kita tapi tidak bisa dipahami oleh semua kalangan gitu. Misalnya contoh kemarin lagi rame tentang pemberian abolisi gitu ya, pemberian amnesti terhadap tersangka korupsi. Nah, itu aku yakin orang-orang yang sudah terbiasa membaca berita ataupun mengakses media gitu ya, itu sudah tidak sudah tidak asing lagi dengan berita ini dan bisa melihat bagaimana sebenarnya pemberian amnesti dan abolisi ini sebagai bentuk pengimplementasian hukum yang tidak ideal gitu. Karena yang terjadi bukannya proses hukumnya berjalan dengan fair dan berbasis keadilan, tapi justru keadilan dicapai dengan penggunaan kekuasaan oleh pemimpin negara. Nah, itu salah satunya. Cuman kan apakah semua orang memahami ini gitu? Jangan-jangan gitu, kita yang udah terbiasa dengan diskusi ini perlu juga gitu reach out ke orang-orang lain yang even bahkan nggak tahu tentang kasusnya atau bahkan nggak aware gitu ya dengan isu ini. Mungkin ya ini menurutku bentuk perjuangannya adalah bagaimana kita bisa berpikir lebih kreatif untuk mendorong diskusi-diskusi kebangsaan yang lebih kritis ini di level akar rumput gitu. Karena mau nggak mau ya kalau kita bicara mengenai gerakan, ya lagi-lagi gitu ya, ini nggak hanya di level pemikiran aja, tapi kita juga perlu berpikir
bagaimana gerakan ini memang bisa menjadi aksi nyata gitu, nggak hanya masang bendera, tapi ada aksi atau ada apa ya istilahnya, bentuk nyatanya, bentuk konkretnya gitu dari perlawanan ini. Tapi anyway, kalau dari aku sendiri udah 15 menit. Kalau aku dari aku sendiri sebenarnya kalau dikaitin sama kacamata STER gitu ya, Science, Technology, and Art International Relations, ini sebenarnya sangat berkaitan dengan salah satu konsep mengenai non-human actors. Jadi di STER itu kita melihat bagaimana sih sebenarnya aktor-aktor selain manusia itu juga berperan penting loh dalam memoles gitu ya, mempengaruhi realita politik internasional ataupun nasional. Nah, dalam hal ini kita udah bisa lihat kacamatanya bendera One Piece itu bercerita tentang bagaimana anime sebagai aktor non manusia itu berpengaruh terhadap terhadap upaya-upaya untuk melakukan perlawanan politik gitu. Jadi One Piece sebagai sebuah cerita fiksi gitu ya, menjadi sebuah ruang imajinatif buat orang-orang yang sedang merasa gelisah, tidak merdeka dalam kehidupan nyatanya, dan mereka pindah ke One Piece ini dan menemukan ruang imajinasi bahwa kalau kita mau merdeka gitu ya, atau kalau kita mau memperjuangkan sebuah keadilan, maka perlu ada itu tadi upaya-upaya nyata dari sekelompok tadi istilahnya pembajak gitu ya. Nah, ini yang menurutku bentuk kritiknya, dan kalau seringkali menurutku ini menarik. Kenapa? Karena selama ini pemahaman orang mengenai bajak laut itu kan berkonotasi negatif. Kesannya bajak laut itu adalah orang-orang kriminal, orang-orang yang berbuat dosa gitu ya, berbuat hal-hal yang ilegal. Tapi yang menarik di cerita One Piece ini dikisahkan justru orang-orang yang sering mendapatkan stereotip negatif ini atau bajak laut ini justru adalah orang-orang yang menolong gitu, orang-orang yang memperjuangkan keadilan, orang-orang yang menolong rakyat gitu. Nah, ini aku pikir dari sudut pandang STER, One Piece ini menjadi sebuah ruang imajinasi untuk membayangkan skenario-skenario alternatif dari perlawanan politik. Nah, jadi mungkin itu sedikit yang aku mau share gitu ya tentang fenomena pengibaran bendera One Piece di bulan Agustus 2025 ini. Tapi ya satu sisi memang yang aku apresiasi gitu ya di Indonesia itu bentuk-bentuk perlawanan politiknya semakin lama semakin kreatif gitu ya, dan mudah-mudahan ya perlawanan politik ini bisa menjadi perlawanan yang sifatnya konstruktif gitu, yang bisa membuka atau yang mendorong pemerintah untuk betul-betul mendengarkan apa sih yang menjadi masukan kritik dari rakyat, nggak hanya asal larang, nggak hanya asal bilang ilegal atau asal membuatnya menjadi kriminal gitu ya. Makasih semua udah dengerin.